Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita lagu bagi mengerti. Sok, silahkan berdiri. Empat orang ya? 3 orang sakit dan 1 orang izin. Kita doakan mudah-mudahan rekan-rekan kalian bisa sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti
jawabannya silakan di-share terlebih dahulu dari aplikasi. Ayo. Ya, Bu. Bisa nggak? Ada yang udah bisa? Coba di-share ke temannya. Oke, ada yang bahagia 7 orang. Kemudian ada yang kecewa. Kenapa kecewa? Kemudian ada yang mengantuk, marah. Siapa yang marah? Kenapa marah? Kebanyakannya itu bahagia ya. Coba yang bahagia. Kenapa bahagia? Seru. Semangat. Sekarang kalau yang kecewa, kenapa kecewa? Siapa yang kecewa? Satu orang. Asmika kenapa kecewa sama seseorang? Mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena jam terakhir. Betul. Ada 2 orang yang marah. Kenapa marah? Apa? Bisa marah. Bukan. Oke. Kebanyakannya bahagia ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, karena tadi ada yang kecewa, ada yang mengantuk. Nah, Ibu menyajikan sebuah permainan. Permainannya itu namanya Seberapa Sunda Kamu. Nah, kenapa menggunakan Sunda? Karena Sunda ini setelah Ibu lakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kalian itu semuanya rata-rata berasal dari suku Sunda. Jadi, kita lihat ya seberapa Sunda Kamu. Yang pertama, semuanya ini merupakan makanan tradisional khas dari Jawa Barat. Ya, yang pertama apa? Ya, dari mana? Yang kedua apa? Dari mana? Cocorot dari mana?
dan setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kelas. Kemudian dilarang menggunakan gadget atau gawai untuk hal yang tidak terkait dengan pelajaran. Kemudian setiap siswa harus terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siap? Oke. Coba semuanya berdiri. Pada ada kolom bangkunya? Oke. Coba tangannya diletakkan ke atas. Semuanya. Masukkan ke kolom bangku. Periksa ada sampah nggak? Ada nggak? Nanti kalau masih ada yang sampah, nanti buang ya setelah jam pembelajaran ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi barisan dan deret dengan subbab-materinya itu barisan aritmatika. Nah, pendekatan yang ibu gunakan adalah pendekatan CRT atau culturally responsive teaching, yang mana pada saat pembelajaran itu mengintegrasikan budaya. Nah, budaya yang ibu ambil yaitu mengenai budaya Sunda, karena kalian itu semuanya mayoritas dari suku Sunda. Selanjutnya, materi prasyarat. Materi prasyarat dari materi barisan aritmatika itu materi pola bilangan. Nah, pola bilangan ini telah kalian pelajari pada saat di SPP. Coba, masih ingatkah mengenai materi pola bilangan? Masih. Ada yang sudah lupa? Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Coba siapa yang mau? Oke, berdua sok jangan. Susunan? Oke, betul. Susunan yang tepat dari suatu angka. Siapa? Dari sama Laila. Oke. Ada yang lain? Mengenai pola bilangan? Coba ada lagi? Oke, kalau tidak ada, coba buatkan contoh pola bilangan. Bilangan apa? Bilangan genap itu berapa aja? 2, 4, 6, 10. Ada lagi pola bilangan apa? Udah ya. Nah, sekarang di sini karena tadi diintegrasikan dengan budaya yang ibu ambil itu mengenai budaya dari Ciamis, yaitu alat musik tradisional kolotik. Nanti untuk kolotik ini akan dibahas lebih lanjut pada saat fase orientasi masalah yang akan kalian rasakan. Nah, misalnya di sini ada 2 kolotik, kemudian ada 4 kolotik, dan ada 6 kolotik. Kalau ada permasalahan seperti di atas, termasuk ke dalam pola bilangan apa? Kenapa? Karena 2, 4, untuk memotivasi kalian dalam pembelajaran hari ini, ibu menyediakan video yang dapat membuat kalian bersemangat dalam belajar materi barisan aritmatika. Video ini merupakan salah satu pemanfaatan dari materi barisan aritmatika. Jadi ketika kalian menyimak video ini, kalian bisa mengetahui, oh ternyata iya yang barisan aritmatika ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Disimak dulu ya. Contoh manfaat barisan aritmatika. Ketika kami ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung, jadi kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya, kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung setiap bulannya tetap. Kamu ingin tahu berapa besar kamu harus menyisihkan uang pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
Ya? Mengetahui keuntungan dan kerugian. Bisa mengetahui keuntungan dan kerugian. Ada lagi? Investasi. Apa lagi? Ada lagi Kak? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tadi betul ya. Kita bisa memperhitungkan skala keuntungan dan kerugian. Kemudian kita bisa memperhitungkan bagaimana dalam jangka berapa tahun kita bisa menabung. Misalkan kita akan berencana menabung 10 juta, maka kita bisa memperhitungkan 10 juta ini dalam 1 bulan kita harus menyisihkan uang berapa. Nah, barisan aritmatika ini tentunya bukan hanya tentang angka, tetapi juga memahami mengenai pola kehidupan. Seperti halnya setiap suku dalam barisan aritmatika yang terus bertambah secara teratur, maka setiap langkah kecil yang kita ambil dalam belajar akan membawa kita ke dalam target atau tujuan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ingat, keberhasilan adalah hasil dari usaha yang konsisten. Seperti halnya mengenai barisan aritmatika yang berkembang dengan pasti, jangan pernah menyerah karena dengan memahami pola-pola kecil kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar, baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk capaian pembelajaran hari ini, di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pendekatan CRI atau Culturally Responsive Teaching dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang diintegrasikan dengan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi dengan berbantuan LKPD, bahan bacaan, tes individu, dan buku paket. Kurikulum Merdeka kelas 10, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari barisan aritmatika, peserta didik dapat menentukan rumus untuk suatu barisan aritmatika, dan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang mana kalian akan mengikuti 5 fase. 5 fase ini pertama orientasi masalah, kemudian berkelompok, kemudian akan menyelesaikan, kemudian akan mempresentasikan, dan akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan penilaian yang digunakan. Untuk penilaian yang digunakan yaitu pengetahuan melalui tes individu, kemudian keterampilan itu melalui unjuk kerja yaitu berupa diskusi LKPD dan presentasi kelompok. Kemudian penilaian sikap yaitu lembar pengamatan sikap. Dan adapun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini yaitu 75. Jadi kalian harus bisa mencapai nilai sebanyak 70. Siap? Ya. Nah, di sini Ibu mempunyai video pengantar untuk kalian sebelum memahami mengenai materi barisan hari ini. Silakan disimak dulu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Mari kita hitung bersama. Jika melihat pertumbuhan
daunnya yang tetap dari 2 ke 5 dan dari 5 ke 8, maka kita asumsikan banyaknya daun setiap bulan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Perhatikan rumus barisan aritmetika ini. Jika dihitung dari Januari, maka tujuan kita bulan Desember menentukan nilai suku ke-12. Suku pertamanya adalah banyaknya daun pada bulan Januari, yaitu 2 helai. Dan beda antar suku adalah 3. Banyaknya daun pada bulan Desember adalah 35 helai. Mudah-mudahan tanaman herbal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Jika kamu menyukai video ini, silakan. Nah, paham dari video pengantar tadi? Nah, untuk mengenal sejarah mengenai barisan aritmatika, sebenarnya banyak ya ilmuwan yang membahas atau menemukan mengenai barisan aritmatika. Salah satunya adalah Johann Carl Friedrich Gauss atau yang dikenal dengan Gauss, yang lahir di Jerman pada tanggal 30 April 1777, yang mana awal mula ceritanya saat bagaimana ia yang belum genap berusia 3 tahun telah mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Hebat bukan, di usia belum genap 3 tahun ia sudah mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu ayahnya. Kalau kita belum genap 3 tahun masih apa? Masih belajar bicara, belajar berhitung ya. Di sini ada wawasan budaya, yaitu wawasan budaya batok kelapa. Nah, di sini ada wawasan budaya politik. Coba siapa yang membacakan? Oke, boleh makan, silakan. Wawasan budaya politik. Pada acara pentas seni di SMA Negeri 3 Tasikmalaya, setiap kelas diberi kesempatan untuk menampilkan karya seni budaya daerah. Kelas 10 7 memilih untuk mempersembahkan seni musik tradisional dari Ciamis, yaitu kolotik. Kolotik adalah alat musik tradisional khas Ciamis yang terbuat dari kayu dan batok kelapa. Menghasilkan ada pentatonis Sunda yang indah, yaitu da, mi, na, ti, lada. Alat musik ini memiliki sejarah yang panjang, berasal dari masyarakat Cimaragas dan menjadi simbol kekayaan budaya Sunda. Kolotik merupakan hasil inovasi dari kolotok, yang awalnya digunakan sebagai lonceng yang dipasang di leher kerbau atau sapi di pedesaan. Dulu suara kolotok membantu para petani mengetahui lokasi ternak mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Bapak Nani Winarna, Bapak Latif Adiwijaya, dan Bapak Dodeng dari Paguyuban, Galuh, Minang mengembangkan kolotok menjadi alat musik yang dikenal sebagai kolotik. Alat musik ini kini memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi budaya Sunda dan sering digunakan dalam berbagai acara termasuk pertunjukan seni seperti pentas seni di sekolah. Nada pentatonis Sunda yang dimainkan pada kolotik sering terdengar dalam acara adat seperti Mapag Sri atau penyambutan panen padi serta di berbagai acara budaya lainnya. Oke, nah selanjutnya kita memasuki fase 1 yaitu orientasi masalah. Coba mengurangkan lagi yang membacakan atau yang lain.
ini mereka berlatih menabung politik dengan jumlah ketukan yang terus bertambah. Pada hari pertama, mereka mempelajari 10 ketukan dengan nada dan pada hari kedua, mereka meningkatkan latihan menjadi 20 ketukan dengan nada mi. Dan pada hari ketiga, mereka melatih 30 ketukan dengan nada na. Pola latihan ini berlanjut dengan menambah 10 ketukan setiap hari. Seiring waktu, jumlah ketukan yang mereka pelajari semakin meningkat, membuat mereka semakin mahir dalam memainkan politik. Pada hari ke-15, berapa banyak ketukan yang akan dipelajari oleh siswa saat mereka memainkan nada-nada politik? Terima kasih ya Rakan dan Laila. Nah, alat musiknya itu seperti ini. Coba dimainkan oleh kalian sama-sama lagi. Satu, dua, tiga, bareng aja. Coba ya. Satu. Nah, dari permasalahan ini, coba ada yang ditentukan nggak? Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? Diketahui apa? Hari pertama berapa? Hari kedua? Hari ketiga? Setiap harinya pertama berapa? 10. Yang ditanyakan apa? Hari ke-5? Nah, untuk menyelesaikan orientasi masalah yang Ibu buat, silakan kalian duduk berkelompok. Di sini ada kelompok angklung, kecapi, suling, kendang, calung, tarawangsa, karinding, gong, dan centeng. Udah duduk berkelompok? Ya. Boleh kursinya di kebelakangin atau biar kelompok satu ketuanya siapa? Kristen. Nih, apa namanya? Ini ya. Kelompok dua? Garisa. Kelompok tiga? Dika Isya. Oke. Kelompok empat? Kelompok lima mana? Kelompok enam? Kelompok tujuh? Oh, tujuh, 8, 9 hilang nih. 9 nih. Oh, didudukin dulu udah, biar nanti nggak ketutupan. Sekarang ketutupannya ya. Nah, LKPD ini bisa di scan barcode. Ini dari sama sih filenya seperti ini, tapi Ibu juga akan bagikan. Yes. Oh, silakan. Nah, di fase 1 ada orientasi masalah. Kemudian di fase 2 silakan dituliskan nama kelompok. Oh, sebelumnya ada identitas LKPD, ada nama penyusun, ada mata pelajaran, fase kelas semester, satuan pendidikan, materi dan subbab materi. Kemudian ada tujuan, ada juga petunjuk pengerjaan. Kemudian ada fase 1 orientasi masalah. Kemudian ada di mengorganisasi peserta didik. Silakan dituliskan nama kelompoknya, misalkan kelompok 2, kelompok capi. Kemudian anggotanya siapa saja. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mana kelompok 1 dan kelompok 2 boleh dikerjakan secara mandiri ya. Di sini menyediakan bahan bacaannya, bisa di-scan barcode.
kelompok 1 dan kelompok 2 boleh secara mandiri ataupun melalui buku paket ataupun melalui YouTube dengan sumber yang relevan. Silakan ya, kelompok 1 dan mandiri dan kelompok 2. Kelompok 1 dan 2 belajar mandiri ya. Oke. Ya. Oh iya, ada kesalahan dibuka di yang bagian fase 5 ya. Fase 4 bedanya itu dikali, bukan dikali 5 tapi dikali 10. Nah, yang ini bukan 5 tapi 10. Yang U2 berlima dia.
Yang kosong. Kesimpulannya berarti barisan kata yang dipakai itu apa? Ini apa? Udah semua? Oke, kalau sudah duduknya ke depan lagi. Kita persiapan dulu tes individu. Tes individu ini dikerjakan secara mandiri ya. Udah mandiri. Satu, dua orang satu. Udah kebagian semua? Udah. Siapa yang belum? Ada. Satu dulu. Silakan di tes individu dikasih dulu namanya ya. Nah, kalau tes individu ini beda lagi permasalahannya. Yang tadi itu politik, kalau sekarang itu siapa? Ada yang tahu tokoh ini? Apa mau? Bisa. Oh iya bang, bang. Mau yang apa bang? Kalau dikerjakan 10 menit ya. Tangan kita di dalam. Udah, kita kerjain ya.
Lagi sakit ya?
Gambreng. Keluar deh. Siapa? Saya sisanya blok berempat. Berarti jawab nomor 1. Lagi yang 3. Yang ini, yang tadi boleh duduk. Berarti ngerjain nomor 1 ya. Ya lagi. Ini coba yang best ya. Bagian B. Bagiannya yang saya tadi kelompok Ika yang bagian A ya. Yang ini aja, yang tabel. Yang fase 3 Ika Isa. Yang fase 4. Yang fase 4 itu bagian kelompok Darisa sampai menentukan beda. Kemudian Darisa sampai menentukan U6 ya. Kemudian Alvino menentukan U15. Oh, boleh di depan namanya Indonesia. Yang bagian itu kan sampai menentukan layar. Ya. Dari saja dulu ya. Enggak. Aku udah bilang begini. Pinggir dari satu. Jangan terlalu jauh. Kalau itu punya sama sih. Mau duduk dulu? Tunggu soalnya. Tunggu yang itu. Tungguin. Duduk aja di depan.
Bu, udah Bu. Udah, nah, duduk dulu nanti dari urutan ya. Bisa nggak sih? Ibu panjang banget, Bu. Oke, tadi yang membahas bagian kelompok siapa? Kesa dan kelompok sulit silakan ke depan. Semuanya. Saya dengarkan ya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suling akan menjelaskan bagaimana sebuah angka ini menjadi pola bilangan. Untuk hari ke-1-nya ada 10 jumlah ketukan, keduanya 20 ketukan, hari ketiganya 30 ketukan, dan hari keempat 40 ketukan, sampai seterusnya. Dari permasalahan tersebut membentuk sebuah pola karena setiap harinya ditambahkan 10. Untuk pola yang dibentuk yaitu setiap hari dapat bedanya 10. Jadi 10 pada hari kedua ditambahkan 10 jadi 20, hari ketiga ditambahkan 10 juga jadi 30, sampai dengan seterusnya. Ya. Coba dilihat sama nggak pengerjaannya? Sama. Kalau sama kita kasih close dulu untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Selanjutnya yang B. Ayo kelompok 2 semuanya. Karena ini takut ini Agak di sini nggak kelihatan. Oh iya. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansari Saputra dari kelompok Kecapi. Di sini saya bersama teman-teman saya, ada Dara, Laila, dan Rakan.
Di sini saya akan menjelaskan jumlah ketukan yang dipelajari oleh siswa selama 3 hari. Pada hari pertama, jumlah ketukan yaitu ada 10 dengan nada ga. Latihan pada hari kedua ada 20 ketukan dengan nada mi. Yang ketiga hari ketiga ada 30 ketukan dengan nada na. Yang ditanyakan adalah pada hari ke-15. Pertama-tama kita cari dulu selisihnya. Selisih dari U2 dan dikurangi U1 sama dengan 20, dikurangi 10 sama dengan 10. Kemudian U3 dikurangi U2 sama dengan 30, dikurangi 20 sama dengan 10. Jadi A atau U1 sama dengan 10 ketukan. Kemudian pola U2-nya gimana? Kemudian pola U2-nya U2 sama dengan 10 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 10 sama dengan 20. U3-nya 10 ditambah 3 kurang 1 dikali 10 sama dengan 30. Pada U keempat 10 ditambah 4 kurang 1 dikali 10 sama dengan 40. U5-nya 10 ditambah 5 min 1 kali 10 sama dengan 50. Pada U ke-6 10 ditambah 6 kurang 1 kali 10 sama dengan 60. Oke, sama nggak jawabannya? Sama. Kalau dulu untuk kelompok 2. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 2. Selanjutnya, ayo bersama-sama sama kelompoknya aja. Kelompok berapa? Kelompok lagi kelompok Tarawangsa, dong silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya yang lainnya. Kami dari kelompok 6, nama saya Alvin Akmalibawa dan siapa? Saya Fatul Arifin. Di sini kami akan menjelaskan tentang Fase 4 menemukan U15. Jadi berdasarkan informasi yang telah didapat, 15 sama dengan A yaitu 10 ditambah N kurangi 1 yaitu 15 kurangi 1 dikali bedanya 10. Jadi 10 ditambah 14 kali 10. 10 ditambah 150, jadi hasilnya U15 dengan 150. Ya. Sama nggak sama yang lain? Sama. Kasih plus dulu untuk kelompok Tarawangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, tadi karena untuk jumlah bentuk tabelnya itu 10, kemudian hari kedua 20, hari ketiga itu 30. Karena bedanya 10, maka setiap harinya itu bertambah berapa? 10. Maka hari keempat itu berarti 40, hari kelima berarti 50, dan hari ke-15 kemungkinan 150. Nah, tadi dari pengerjaan kelompok 2 diketahui dari soalnya itu hari pertama 10, hari kedua 20, hari ketiga 30. Maka untuk menemukan selisih itu gimana? U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Ada lagi nggak kemungkinannya gimana? U4 dikurangi U3. Berarti rumus untuk menemukan selisih itu gimana? UN sama dengan dikurangi UN kurang 1. Beda sama dengan UN dikurangi
Dari rumusnya itu dia bisa diketahui bahwa 10 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 10 sama dengan 20. 10 sama dengan ditambah 3 dikurangi 2 dikali 10 sama dengan 30 dan seterusnya. Kemudian kalau menentukan rumus UN gimana? UN sama dengan yang ditanyakan itu hari ke berapa? 15. KU 15. A-nya berapa? 10. Kemudian N-nya berapa? 15. 15
cirian itu sih om dari mana ada di cirian Ya, sebenarnya udah manusia ya. Cocok. Oh, siapa dulu? Jati dulu. Kita buat Kalisa dulu. Kalisa dulu. perlu berlatih tadi Satu orang siapa dulu? Jati dulu. Kalisa dulu. Oh, Kalisa dulu. Perkenalkan, Sudah dengarkan ya. Kalisa akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. perkenalkan nama saya Kalisa dari absen 33 akan menyimpulkan pembelajaran yang mau disampaikan hari ini. Ya. Dari pembelajaran hari ini, kita jadi mengetahui apa itu barisan aritmatika dan mengetahui rumus-rumusnya, contoh pola bilangannya. Ya. Coba Yafi. Perkenalkan nama saya Firman Fikri dari Kabupaten Belum. Yang kencang. 36. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan pola suku KN dalam barisan aritmatika. Ya. Kasih plus dulu untuk Yafi dan Kalisa. Silakan duduk. Ya, itu ya. Jadi bahwa kita telah mempelajari mengenai barisan aritmatika. Coba dalam barisan aritmatika itu ditentukan apa aja? Suku, kemudian beda. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lakukan dulu refleksi pada pembelajaran hari ini. Silakan di-scan barcode dulu ya. Bisa? Terima. Udah berapa akhirnya? 18 yang jawab. Belum bisa dikirim? Coba disubmit bisa. Oke,
Sangat membantu. Iya dong. Berarti LKPD dan tes individu ini sangat membantu kalian memahami materi hari ini ya. Iya. Ya, kita tunggu karena baru 15 orang yang menjawab. Yes. Oke. Yang ketiga, apakah terdapat kesulitan dalam proses memahami materi pembelajaran? Jika ada, apa yang menjadi kesulitan? Apa? Coba yang serius jawabnya. Jika ada, apa yang menjadi kesulitan dalam mempelajari materi hari ini? Berarti tidak ada kesulitan ini? Tidak, Bu. Sudah paham? Berarti ya? Saya baru 8 orang, 9 orang. Kita tunggu sampai berapa ya? Aman, gampang aja. Paham sudah, bukan paham. Jadi kalau ini teh, kalau misalkan yang paling banyak ini berarti ini teh paling banyak menjawab. Berarti ada berapa orang? Itu tipis ya. Ya. Yang serius deh. Oke, selanjutnya. Baru 17, kita tunggu sampai 20, sampai 30. Coba yang serius jawabnya. Ini siapa? Ada yang mengacungkan tangan? Ada yang kesulitan? Oh jelas tidak. Oh no. Udah kali? Baru 17. Oke, terakhir ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Coba yang serius. Tuh apa tuh? Senang. Jawabannya yang serius. Bagaimana perasaannya? Happy. B aja. Happy. Alhamdulillah. Bahagia. Alhamdulillah. Happy aja lah. Senang sekali. Masya Allah. Udah semua nih? Ya ada yang lebih, soalnya ada 44. Kata Tristan seru. Oh, oke. Oke udah ya. Nah, ya, nanti bakal kalian memahami konsep
ini buku yuk, gila kan? Kasih aku buka buku. Buka buku ini. Udah semua dikumpulkan? Udah. Oke, kalau sudah. Nah, untuk memantapkan latihan kalian dalam mempelajari barisan aritmatika, Ibu menyarankan kalian untuk mengerjakan latihan soal nomor 1 di halaman 32 terdapat pada buku paket kelas 10 dengan simpulan. Nah, Ibu juga akan memperkuat simpulan materi hari ini, yang mana simpulan materi hari ini kita telah mempelajari materi barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-suku yang saling berdekatan. Adapun rumus untuk menentukan barisan aritmatika ini yaitu UN A ditambah E dikurangi 1 dikali B. UN ini sebagai suku ke M dan A ini sebagai apa? Suku pertama atau U1. N ini sebagai nilainya, kemudian B ini sebagai beda atau selisih. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai materi deret aritmatika. Jadi silakan kalian dari sekarang mencari referensi untuk yang menunjang, baik itu melalui buku paket ataupun dari internet, mengenai materi deret aritmatika. Siap? Siap. Jangan lupa dicatat ya, materi selanjutnya yaitu materi deret aritmatika. Oke, buku paketnya punya semua kan? Punya. Nah, atur nuhun dugi katekang deui. Di sini Ibu mempunyai kata-kata dari Imam Syafi'i, mungkin ini bisa memotivasi kalian, yaitu tuntutlah ilmu karena mempelajarinya adalah tanda takut kepada Allah, mencarinya adalah ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah, dan memberikannya kepada ahlinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum menutup melangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.